Perikanan Kabupaten Banjarmasin melaksanakan rapat pemantapan persiapan peluncuran inovasi Zero Waste melalui produk ikan gabus yang digelar di ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Banjarmasin, Kamis 1 September 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjarmasin, Dr. Insinyur Septi Fitri. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan Dinas Perikanan Kabupaten Banjarmasin akan meluncurkan suatu inovasi baru, yaitu albumin dari olahan ikan gabus yang merupakan protein plasma yang paling banyak dalam tubuh manusia, sekitar 55-60% dari protein serum yang terukur. Masukkan daun salam, jahe, serai, dan kunyit. Satu botol 30 ml ya? Melalui inovasi produk ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat karena kita ketahui sangat banyak sekali manfaat dari albumin ikan gabus, antara lain bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka luar maupun dalam, memperbaiki gizi buruk. Septi menambahkan, kedepannya dengan adanya program ini, ikan gabus bisa menjadi nilai jual yang paling tinggi dan bisa membantu masyarakat baik dari albumin dan kolagennya bisa dijual dan diproduksi secara banyak dan besar. Ditambahkan beliau bahwa ke depan produk albumin akan dibuat, diurus izin edar, dan Dinas Perikanan juga sudah mengundang tim holder baik Badan BP POM dan perguruan tinggi untuk pengembangan albumin ke depannya. Ditemui tempat yang sama, Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Banjarmasin, Erwin Ibrahim SDMM MBA, mengatakan kegiatan pemanfaatan ikan gabus dari Dinas Perikanan ini merupakan hal yang positif. Mengacu pada pidato Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan Hari Jadi Republik Indonesia ke-77, mengatakan ada 5 agenda besar Indonesia Maju. Dari 5 agenda tersebut ada 2 poin yang berkaitan dengan industri kecil menengah, yakni hilirisasi, industrialisasi, dan sumber daya alam. Tentunya, Diskoperindak sangat mendukung dan menyarankan agar tidak fokus pada satu produk saja. Albumin bisa juga dikembangkan dengan variasi seperti kolagen dan produk lainnya. Nanti juga akan disiapkan satu kios khusus untuk pusat produk-produk UMKM dan IKM. Dinas Koperindak siap mensosialisasikan produk ini terlebih dahulu dan akan menyiapkan satu slot dari 34 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Banjarmasin. Sementara itu, Kepala BP POM Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Zulkifli APT, mengatakan dukungan setelah mendengarkan apa yang menjadi inovasi pembuatan olahan zero waste produk dari Dinas Perikanan. Bahan olahan yang sangat bagus untuk dibuat dalam bentuk kapsul dan nantinya bisa mendapatkan surat izin edar. BP POM sangat menyambut baik inovasi ini dan tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada baik di Kabupaten Banjarmasin dan Sumatera Selatan, bahkan seluruh Indonesia. Beliau menegaskan dari pihak BP POM akan mengawal rumah produksi sehingga bisa dikembangkan di Kabupaten Banjarmasin.
Saya Dr. Insinyur Septi Fitri MM, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin. Kami menginisiasi telah memulai membuat albumin dari ikan gabus. Pertimbangan kami, ikan gabus ini, albumin ini sangat besar khasiatnya untuk masyarakat, untuk manusia, itu untuk memperbaiki orang yang habis operasi, habis luka, terus juga untuk pertumbuhan otak bayi, terus juga untuk meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, kami berinisiasi membuat albumin dari ikan gabus ini. Nah, albumin yang setelah kita buat ini, alhamdulillah kita sudah berhasil membuat albumin, dan ampas albumin itu juga bisa kita jadikan bahan olahan lain. Jadi untuk pempek, untuk abon, sama lingkung, dan juga untuk kolagen nantinya, dan ada produk-produk lain yang bisa kami buat dari sisa yang ikan gabus sudah diambil alih. Nah, ke depan dengan adanya program ini, itu ikan gabus itu mempunyai nilai yang sangat tinggi nanti, sehingga ujungnya ini akan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan gabus. Nah, untuk ketersediaan bahan baku, kami dari Perikanan Banyuasin itu sudah memulai dari pembenihan ikan gabus, pembesaran ikan gabus, karena kita tahu sekarang ini semua ikan gabus yang dibuat PMP dari Palembang ini itu semuanya dari hasil penangkapan di alam. Belum ada hasil perikanan budidaya. Nah, ke depan ini harus kita antisipasi karena bahan baku ikan gabus ini lama-lama makin berkurang. Sehingga nanti kalau tidak ada budidaya, itu kita khawatir lama-lama akan punah. Jadi kami dari Perikanan Banyuasin memulai dari hulu sampai hilir. Jadi ikan gabus kami sudah berhasil membenihkannya dan sudah berhasil membudidayakannya, dan kami juga sudah berhasil untuk membuat hilirisasinya jadi albumin. Nah, ke depan albumin yang kita buat ini kita akan urus izin edarnya, karena kita belum bisa memasarkan albumin ini kalau belum keluar izin edarnya. Maka dalam pertemuan tadi kami sudah mengundang semua stakeholder, baik Kepala BP POM dan perguruan tinggi untuk pengembangan albumin ini ke depan. Jadi kami bertekad secepatnya albumin yang kami produksi ini itu akan keluar izin edarnya dan kami pasarkan beserta produk-produk turunannya yang sangat membantu masyarakat. Nah, albumin ini secara hitungan ekonomisnya itu juga sangat menguntungkan. Jadi menguntungkan, kita sudah uji coba berapa 1 kg gabusnya kita hasilkan. 1 kg gabus bisa menghasilkan 120 ml albumin, di mana 40 ml itu harganya 70.000. Kalau jadi 1 kg gabus itu bisa menghasilkan 210.000 albumin nanti kalau kita pasarkan. Belum lagi produk-produk turunannya. Jadi sementara program ini kami harapkan dukungan dari semua pihak yang terkait. Mudah-mudahan program ini sukses. Ini tekad kami ke depan. Ya, jadi kegiatan inovasi pemanfaatan ikan gabus ya menjadi albumin itu merupakan hal yang positif. Karena kita tahu bahwa Pak Presiden kita pada saat pidato kenegaraan HUT RI ke-77 di DPR RI menyatakan ada 5 agenda besar ya, 5 agenda besar Indonesia Maju. Dari kelima itu ada 2 poin yang berkaitan dengan industri kecil menengah, yaitu pertama hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Yang kedua adalah UMKM naik kelas. Nah, jadi IKM ini merupakan UKM yang sudah bertransformasi. Kalau UKM itu ya itu seluruh proses produksinya masih menggunakan konvensional, masih skala mikro atau skala kecil. Sedangkan IKM itu adalah sudah bertransformasi menjadi industri. Bedanya, industri ini adalah satu produk mentah bisa menghasilkan produk jadi bervariasi. Nah, ini yang telah kita lakukan pada saat acara inovasi pemanfaatan ikan gabus di Dinas Perikanan tadi. Jadi dari satu ikan gabus itu menghasilkan banyak varian produk yang bermanfaat. Salah satunya adalah bahwa ikan gabus itu apabila diekstrak dia akan menghasilkan albumin. Albumin ini adalah semacam zat ya yang dapat membantu proses metabolisme tubuh kita untuk menjadi lebih cepat meregenerasi sel. Jadi terutama misalnya pasca operasi
atau ibu hamil ya, dengan menggunakan atau memanfaatkan produk dari albumen ini dapat mempercepat proses penyembuhan. Kemudian lagi selain albumen, ikan gabus ini juga memiliki zat, yaitu zat kolagen ya, dari kulitnya itu bisa menjadi kolagen. Kolagen itu tentunya kalau anak-anak muda ya, adik-adik, gadis-gadis muda atau ibu-ibu ya, itu sangat akrab dengan kolagen karena kolagen ini adalah produk yang dapat memberikan nutrisi pada kulit sehingga kulit akan menjadi lebih muda, kemudian lagi kalau bahasa sekarang ini lebih glowing ya. Nah, jadi dari dua produk ini yang merupakan ekstrak dari ikan gabus ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan yang lebih inovasinya lagi bahwa produk ikan gabus ini waste zero atau zero waste ya. Jadi tidak ada sisa. Nah, daging ikan hasil ekstrak itu masih dapat digunakan untuk menjadi bahan pangan. Contohnya bisa dibuat untuk menjadi empek-empek. Dan tadi sudah ada produk contohnya ya, rasanya tidak berubah dari ikan yang sebelum diekstrak albumennya. Kemudian lagi juga bisa digunakan untuk membuat kerupuk dan juga bisa digunakan untuk membuat produk-produk makanan lainnya seperti abon, kemudian lagi sama lingkung dan sebagainya. Tentunya tadi kita menyarankan bahwa pembuatan sentra industri dari ikan gabus ini jangan hanya terpaku dengan satu produk yaitu albumen, tapi juga bisa dikembangkan bervariasi seperti kolagen dan juga makanan-makanan pangan lainnya. Jadi dari Koperindak sendiri kita juga membantu ya, karena kita sendiri ada pasar yang di bawah Koperindak, ada 34 pasar yang dikelola oleh Dinas Koperindak, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Misalnya nanti kita siapkan satu los atau kios khusus untuk pusat produk-produk UMKM dan IKM masyarakat Banyasin. Nah, jadi masyarakat sekitar akan bisa mencari dengan mudah di pasar-pasar tradisional dan juga tentunya kita akan bekerja sama dengan pasar modern juga. Tapi sebelum ke sana, yang paling penting adalah harus mensosialisasikan dengan kemasan-kemasan yang betul seperti itu. Hari ini kita sudah mendengar tadi ada diskusi bagaimana mengangkat produk dalam bentuk albumin. Nah, sepanjang kita tahu albumin ini nanti jelas dikemas dalam bentuk kapsul. Kalau sudah dalam bentuk kapsul, tentu izin edarnya harus dari BPOM. Makanya pada hari ini kami dari Balai Besar POM di Palembang mendorong sekali tentang produksi albumin ini dari ikan gabus. Jadi karena kalau produk ini sudah dibuat dalam bentuk kapsul dan diedarkan harus memiliki izin edar. Makanya tadi kita sudah bicarakan, kami dari BPOM akan mengawal mulai dari pembangunan pabrik tempat rumah produksinya sampai izin edar nanti kami akan kawal dan akan kita bantu agar albumin seperti dikembangkan di Kabupaten Banyasin ini. Banyasin TV melaporkan.